Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para santri Kutab Al-Fatih yang Ustadz cintai dan Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarmu, nak? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kalian bersama dengan orang-orang yang kalian cintai, para ayah bunda kalian, saudara-saudara kalian, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan kembali di hari Jumat ini, nak. Hari Sayyidul Ayyam, hari raya umat Islam, hari yang berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat yang sangat agung yang masih kita miliki sampai hari ini. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membukakan mata kita. Setelah kita tertidur, Allah bangunkan kita kembali agar kita bisa kembali memperbaiki diri kita, agar kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Dosa-dosa yang sungguh manusia ini sangat banyak memiliki dosa. Maka dengan hari yang Allah berikan kepada kita, semoga itu menjadi kesempatan kita untuk memperbaiki, untuk menghapus dosa-dosa kita dengan amal soleh, insyaallah ta'ala. Para santri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa, di hari Jumat ini Ustadz akan memberikan kisah-kisah, dan kali ini insyaallah kita akan berkisah tentang seorang yang luar biasa yang hidup di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang Amirul Mukminin. Siapakah dia? Dia adalah Kilab bin Umayyah. Seperti apa kisahnya? Begini kisahnya. Kilab bin Umayyah adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Setiap pagi dan petang, beliau senantiasa memerah susu unta. Beliau bersihkan susu unta, kemudian beliau ambil air susunya dan beliau hidangkan untuk ayah bundanya, untuk kedua orang tuanya. Dan kedua orang tua Kilab ini adalah orang tua yang sudah lemah, orang tua yang sudah tua renta, sudah tidak mampu sebagaimana orang yang masih muda, dan tangannya sudah gemetar, sudah beruban, sudah ringkih sebagaimana kita tahu orang-orang yang sudah tua. Maka suatu ketika ada dua orang yang datang kepada Kilab bin Umayyah. Dua orang ini mengajak Kilab bin Umayyah untuk pergi berjihad. Kemudian akhirnya Kilab bin Umayyah pun menuruti ajakan dua orang ini. Dan Kilab bin Umayyah membeli seorang hamba sahaya, membeli seorang budak untuk menggantikan posisinya mengurusi kedua orang tuanya. Suatu ketika berangkatlah Kilab bin Umayyah ke medan jihad dan digantikan oleh seorang hamba sahaya di rumahnya. Dan hamba sahaya ini menyiapkan air susu untuk orang tuanya. Ketika orang tuanya sedang tidur, diberikanlah susu itu. Sang hamba sahaya ini masuk menunggui orang tuanya yang sedang tidur, dan orang tuanya lama tidak bangun sampai akhirnya hamba sahaya ini meninggalkan kedua orang tuanya.
Sehingga ketika kedua orang tuanya ini bangun, mereka mencari di mana sosok Kilab bin Umayyah. Ayahnya mencari, tapi tidak ketemu sosok Kilab, anaknya yang sangat berbakti itu. Yang ia temui hanyalah seorang hamba sahaya yang dibeli oleh Kilab untuk menggantikan posisinya. Karena itu, kedua orang tua Kilab bersedih. Dia kecewa dengan yang dilakukan oleh Kilab bin Umayyah, pergi ke medan jihad tanpa meminta ridho kedua orang tuanya. Orang tuanya sungguh tidak meridhoi Kilab bin Umayyah pergi ke medan jihad. Dan ayahnya berkata, "Wahai Kilab, sungguh engkau Kilab, kau telah pergi keluar, engkau telah meninggalkan kami, meninggalkan ibumu, meninggalkan kami yang sudah tua renta ini. Sungguh Kilab, kalau kau cari pahala di luar, sesungguhnya pahalamu adalah di sini. Duhai Kilab, pulanglah Kilab, pulanglah Kilab." Begitu kurang lebih ayahnya menyesali apa yang dilakukan oleh Kilab bin Umayyah, sang anaknya yang sangat berbakti itu. Namun sang anaknya ini sedang pergi karena mengikuti ajakan jihad oleh kedua orang temannya. Sehingga pada suatu ketika Umar bin Khattab Amirul Mukminin, ketika beliau di Madinah, seperti biasa beliau senantiasa bertanya kepada orang-orang yang datang ke Madinah. Kali itu ada seorang dari Taif, ditanyai oleh Umar, "Dari mana kau?" "Kami dari Taif." "Apa yang kau dengar berita dari Taif?" kata Umar. "Kami mendengar ada seorang tua yang berkata begini-begini. Ada seorang tua yang mencari anaknya karena anaknya pergi ke medan jihad, sementara dia meninggalkan kedua orang tuanya." Sang ayahnya ini sangat kecewa, bersedih, menangis, mencari anaknya agar anaknya bisa segera pulang, karena sang anak menggantikannya dengan seorang hamba sahaya untuk merawat kedua orang tuanya. Maka mendengar itu, Umar bin Khattab menangis. Bayangkan, seorang pemimpin Amirul Mukminin yang sangat peduli terhadap rakyatnya, mendengar pengakuan ada seorang ayah yang mencari anaknya pergi meninggalkan orang tuanya karena tanpa keridoannya, sehingga itu membuat seorang Umar bin Khattab, sang pemimpin yang soleh, kecewa, ikut merasa bersedih apa yang dirasakan oleh kedua orang tuanya ini. Sehingga datang orang tua Kilab bin Umayyah bersama dengan orang yang menuntunnya ke masjid di mana Umar bin Khattab sedang beribadah. Setelah selesai beribadah, maka ayah Kilab bin Umayyah ini mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sungguh kami telah kehilangan seorang anak kami yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia pergi meninggalkan kami. Dia meninggalkan hamba sahaya untuk merawat kita. Tapi sungguh kami tidak ridho. Wahai Umar, jika engkau tidak mengembalikan anak kami, jika engkau tidak mencari anak kami untuk kembali, jika engkau tidak memerintahkan anak kami untuk kembali, maka kami akan mengadukan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Begitu yang diucapkan oleh ayah Kilab bin Umayyah, yaitu Umayyah bin Askar. Maka mendengar apa yang dikatakan oleh ayah Kilab, Amirul Mukminin pun bersedih, yang menangis. Dan kemudian Umar bin Khattab memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari untuk mencari Kilab bin Umayyah dan meminta dirinya untuk pulang kepada kedua orang tuanya. Setelah Umar bin Khattab memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari untuk mencari Kilab bin Umayyah, maka dilaksanakanlah perintahnya itu, dan Abu Musa al-Asy'ari
memanggil Kilab bin Umayyah datang ke hadapannya. Datanglah Kilab kepada Abu Musa, dan Abu Musa bertanya, "Wahai Kilab, pulanglah engkau kepada kedua orang tuamu. Pulanglah engkau kepada kedua orang tuamu. Apa yang telah aku lakukan? Apakah aku telah melakukan kesalahan? Apakah aku melindungi seseorang yang bersalah? Tidak, wahai Kilab. Tapi ini adalah perintah Amir Mukminin, dan pulanglah engkau ke Madinah." Maka Kilab bin Umayyah pun pulang ke Madinah dan bertemu pada Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya oleh Amir Mukminin, "Wahai Kilab, apa yang kau perbuat kepada kedua orang tuamu? Apa yang kau perlakukan, seperti apa kau memperlakukan kedua orang tuamu?" Maka Kilab menjawab, "Setiap pagi dan petang aku memerah susu unta untuk kedua orang tuaku. Aku bersihkan puting susu unta itu dan aku perah air susunya dan aku berikan kepada kedua orang tuaku." Maka setelah itu Umar bin Khattab kemudian memanggil ayahnya Kilab ini, mengutus seseorang untuk memanggil ayah Kilab. Dan tidak lama ayah Kilab pun datang bersama seseorang yang menuntunnya. Kemudian Umar menanyakan kepada ayahnya Kilab, "Hai Umayyah, apakah kau ada perlu dengan kami?" "Ya." "Apa?" "Aku ingin bertemu dengan Kilab bin Umayyah. Aku ingin melihat Kilab bin Umayyah. Aku ingin memeluknya sebelum aku tiada. Aku ingin memeluk anakku sebelum aku meninggal dunia." Maka Umar menjawab, "Demi Allah, insya Allah engkau akan mendapatkannya." Maka Amir Mukminin di tempat yang berbeda meminta Kilab bin Umayyah untuk mengambil air susu unta untuk diberikan kepada ayahnya. Dan Kilab pun memerah susu unta itu. Dia ambilkan air susu yang terbaik, dan Amir Mukminin mengambil gelas yang sudah berisi air itu, dia berikan kepada ayahnya Kilab. "Wahai Umayyah, minumlah ini." Dan diambil oleh ayahnya Kilab. Tiba-tiba ayahnya Kilab mengatakan, "Sungguh, aku mencium bau Kilab. Aku mencium bau Kilab. Di mana Kilab? Di mana Kilab?" Maka Umar mengatakan, "Ini Kilab. Keluarlah wahai Kilab." Dan bertemulah Kilab bin Umayyah bersama dengan ayahnya. Mereka dipertemukan dalam satu tempat dan mereka akhirnya berpelukan. Semua orang menangis melihat pertemuan antara anak yang berbakti yang selama ini telah menghilang bersama dengan ayahnya yang selama ini mencari-carinya. Umar menangis, ayah Kilab menangis, dan Kilab bin Umayyah pun semuanya menangis dengan pertemuan yang indah itu. Dan Umar berpesan kepada Kilab, "Wahai Kilab, jangan tinggalkan orang tuamu sampai engkau tiada." Maka Kilab bin Umayyah pun menjaga pesan itu sampai akhir hidupnya. Masya Allah, sungguh kisah yang luar biasa, nak, di mana seorang pemuda sangat berbakti kepada orang tuanya. Tetapi pemuda ini sempat terkecoh dengan kepergiannya ke medan jihad. Niatnya sungguh mulia, tapi dia pergi tanpa ridho orang tuanya. Inilah yang perlu kita pelajari, bahwa sehebat apapun amal solih, kalau tanpa keridhaan orang tua, meskipun jihad, amal yang sangat luar biasa, pahalanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun orang tua tidak ridho, apalagi orang tuanya sudah tua, maka ini adalah sebuah hal yang keliru. Mari kita ambil pelajaran dari kisah ini. Di antaranya adalah bahwa pentingnya kita mendapatkan ridho orang tua, pentingnya kita membahagiakan hatinya, penting bagi kita
untuk menyenangkan jiwanya. Jangan sampai kita melukai hatinya. Jangan sampai kita membuat hati orang tua kita kecewa, bersedih, terluka karena sikap-sikap kita, karena tutur kata kita. Maka anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kalian di rumah bersama dengan ayah bunda dalam keadaan yang berbahagia, dalam keadaan saling ridho. Ayah bunda kalian ridho dengan adab-adab kalian, ayah bunda kalian ridho dengan akhlak kalian. Tunjukkanlah itu nak kepada orang tua kalian. Ketika kalian belajar, misalkan di rumah kalian belajar bersama ayah bunda, maka Ustadz minta, jagalah adab kalian, jagalah keseriusan kalian, kesungguhan kalian untuk mendapatkan ilmu. Dikarenakan ustadz dan ustazah semua kurang bisa membersamai kalian dalam pembelajaran hari ini, maka yang menggantikan adalah ayah bunda kalian di rumah. Dan tolong jadikanlah ayah bunda kalian seakan-akan guru kalian, pengganti ustadz-ustazah kalian. Taatilah mereka sebagaimana kalian menaati ustadz-ustazah kalian di kutab. Jaga hatinya nak. Jangan sampai mereka bersedih. Jangan sampai mereka terluka karena ucapan kalian. Ketika ayah bunda meminta sesuatu, maka penuhi keinginannya nak. Jangan kalian melanggar keinginan orang tua. Ayah bunda kalian sudah berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban biaya. Harusnya ayah mencari nafkah, mencari uang, mencari biaya untuk sekolah kalian, untuk pendidikan kalian. Tapi sang ayah jadi tersita waktunya untuk bersamai kalian. Sang ibu yang harusnya mengurus urusan sehari-hari di rumah, kali ini ibunda kalian harus selalu bersamai kalian nak. Maka cobalah lihat ayah bunda kalian yang sudah bersusah payah, sudah berkeringat membanting tulang, sudah bersusah payah. Para santri Kutab Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kisah yang Ustadz sampaikan barusan bisa menjadi pelajaran dan kita ambil hikmahnya, agar hari ini interaksi kalian bersama orang tua di rumah menjadi semakin baik. Karena Ustadz dan Ustazah belum bisa menyapa kalian dengan maksimal dalam keseharian kalian. Hari ini Ustadz dan Ustazah titipkan materi-materi pelajaran ini kepada ayah bunda kalian. Maka belajarlah dengan baik nak bersama dengan orang tua kalian di rumah. Jaga adab kalian, pakai pakaian yang bagus, pakai penutup kepala, pakai pakaian yang suci, berwudu terlebih dahulu, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah turunkan berkahnya untuk kalian. Allah berikan keberkahan ilmu yang luas, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Dan sebab kalian menyenangkan orang tua kalian, kalian sudah membahagiakan hatinya, kalian menjaga jangan sampai terluka sedikit pun, jangan sampai ada yang tergores hati orang tua kalian. Semoga dengan itu Allah memberikan surga buat kalian. Allah memberikan surga buat kalian. Surga yang kalian senantiasa inginkan. Surga yang senantiasa kita dambakan di hari akhir nanti. Kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Muhammad SAW di surga. Surga yang tertinggi, surga Firdaus. Dan kita berharap kelak kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di sana. Dimulai dari bakti kita kepada orang tua. Semoga kisah Kilab bin Umayyah ini bisa menjadi inspirasi kita semua agar kita bisa memperbaiki adab kita kepada orang tua. Sekian kisah dari Ustadz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Barakallahu fikum jami'an.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.